Pengertian pajak penghasilan pasal 22, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Menteri Keuangan dapat menetapkan, yang pertama, bendahara pemerintah untuk memungut PPh pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, badan-badan tertentu untuk memungut PPh pasal 22 dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dan yang ketiga, wajib pajak badan tertentu untuk memungut PPh pasal 22 dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungut pajak penghasilan pasal 22 yaitu yang pertama ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas objek PPh pasal 22 impor barang. Yang kedua, ada bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, ada bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Yang keempat, ada kuasa pengguna anggaran atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang kelima, ada badan usaha milik negara atau BUMN di mana seluruh atau sebagian besar modalnya itu merupakan milik negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang keenam, ada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, dan peternakan yang berhubungan dengan pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industri maupun ekspor. Yang ketujuh, ada industri atau badan usaha lain yang melakukan pembelian atas komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan usaha atau orang perorangan yang memegang izin usaha pertambangan. Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan. Yang pertama, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Yang kedua, agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Yang ketiga, produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang keempat, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. Yang kelima, pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, dan menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90-PMK-03-2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Tarif PPh pasal 22 yang pertama atas impor. Yang menggunakan angka pengenal importir dikenakan tarif 2,5% dikali nilai impor. Yang tidak memiliki angka pengenal impor dikenakan tarif 7,5% dikali nilai impor. Yang tidak dikuasai 7,5% dikali harga jual lelang. Contoh soal atas impor. PTD memiliki nomor API melakukan impor komputer dari Amerika Serikat dengan perincian sebagai berikut. Harga komputer senilai $20.000, asuransi senilai $1.000, biaya angkut yang dikenakan $4.000. Harga pabean yaitu total harga komputer ditambah asuransi ditambah biaya angkut menjadi $25.000. Pungutan yang dikenakan ada bea masuk 20% dari harga pabean menjadi $5.000, bea masuk tambahan 10% dari harga pabean menjadi $2.500.
Jadi nilai impornya itu adalah harga pabean ditambah bea masuk 20% ditambah bea masuk tambahan 10% menjadi 32.500. Nilai kurs 1 US dollar itu sama dengan Rp10.000. Maka dasar pengenaan PPh pasal 22 yaitu 32.500 dikali Rp10.000 menjadi 325 juta. PPh pasal 22 yang harus dipungut karena memiliki API menjadi 325 juta dikali 2,5% sama dengan 8.125.000. PPh pasal 22 yang harus dipungut karena tidak memiliki API 325 juta dikali 7,5% menjadi 24.375.000 rupiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tarif PPh pasal 22, yaitu atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD, yang tarifnya itu sama dengan 1,5% dikali harga pembelian, di mana harga pembeliannya ini tidak termasuk PPN dan tidak final. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soalnya, yaitu atas penggunaan dana APBD. Nah, di soal ini kantor Wali Kota Makassar membeli inventaris kantor berupa meja karyawan sebanyak 20 buah dengan harga 5.500.000 per buahnya. Nah, harga yang dibayarkan itu sudah termasuk dengan PPN sebesar 10%. Berapakah tarif PPh pasal 22 yang harus dipungut? Nah, di sini harga barangnya itu kan 5.500.000 per buahnya, sedangkan ini dibelinya itu sebanyak 20 buah, maka dikalikan dulu 5.500.000 yaitu dikali 20 sama dengan 110 juta. Nah, selanjutnya karena rumusnya itu harga pembeliannya ini tidak termasuk PPN, sedangkan di soalnya ini harganya sudah termasuk PPN, maka kita keluarkan dulu nih PPN-nya dengan cara 100 per 110 dikali 110 juta, maka hasilnya adalah 10 juta. Nah, DPP-nya itu, dasar pengenaan pajaknya itu 110 juta dikurang 10 juta sama dengan 100 juta. Nah, maka dari 100 juta ini sudah termasuk harga pembelian yang tidak dengan PPN. Maka PPh pasal 22 yang harus dipungutnya itu sesuai dengan tarifnya itu 1,5% dikali 100 juta, maka hasilnya 1.500.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tarif PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Yang pertama itu ada kertas sama dengan 0,1% dikali DPP PPN tidak final. Yang kedua ada semen sama dengan 0,25% dikali DPP PPN tidak final. Yang ketiga ada baja sama dengan 0,3% dikali DPP PPN tidak final. Dan yang keempat ada otomotif sama dengan 0,45% dikali DPP PPN tidak final. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal atas penjualan hasil produksi industri kertas, di mana PT Mentari Dunia menjual hasil produksinya berupa kertas sebanyak 1.500 pak pada PT Agung Lestari dengan harga 45.000 per paknya. Nah, harga yang dibayarkan belum termasuk PPN 10%. Berapakah PPh pasal 22 yang harus dipungut atas penjualan barang tersebut? Nah, sesuai rumus tadi itu DPP-nya itu harus sudah termasuk dengan PPN. Nah, sedangkan di soal ini belum termasuk PPN. Maka kita cari dulu berapa PPN-nya. Tapi sebelum itu kita kalikan dulu karena di sini dipesannya itu kan 1.500 pak, sedangkan harga per paknya itu 45.000. Maka kita kalikan 1.500 pak dikali 45.000 sama dengan 67.500. Nah, ini harganya belum termasuk PPN. Nah, kita kali dengan 10% PPN-nya sama dengan 6.750. Kita kalkulasikan menjadi 74.250.000. Nah,
PPh pasal 22 yang dipungut itu menjadi sesuai sama tarifnya. Kalau kertas itu 0,1%, maka dikalikan 0,1% dikali 74.250.000 sama dengan 74.250. Selanjutnya juga ada contoh atas penjualan hasil produksi industri semen. PT Semen Tonasa ini menjual hasil produksinya sebanyak 5.000 sak dengan harga 150.000 per saknya kepada CV Karya Abadi. Nah, berapakah PPh pasal 22 yang harus dipungut atas penjualan barang tersebut jika harganya ini tuh belum termasuk PPN? Sama kayak tadi, harganya itu kita cari dulu yang sudah termasuk dengan PPN. Tapi sebelum itu kita kalikan dulu karena dia pesan 5.000 sak. Berarti 5.000 sak dikali 150.000 sama dengan 750 juta. 750 juta ini belum harga yang sudah termasuk PPN. Maka kita kalikan dulu dengan PPN 10% menjadi 75 juta. Nah, maka hasilnya dikalkulasikan menjadi 825 juta. Nah, PPh pasal 22 yang dipungut itu sesuai sama tarif yang tadi. Kalau semen itu 0,25%, berarti 0,25% dikali 825 juta sama dengan 2.062.500. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal atas penjualan hasil produksi industri baja. PT Irfan menjual hasil produksinya sebanyak 15 ton dengan harganya itu 9.700 per kilonya kepada CV Adi. Nah, berapakah PPh pasal 22 yang harus dipungut jika harga barangnya itu belum termasuk PPN? Sama kayak contoh soal sebelumnya, kita cari dulu harga yang sudah termasuk PPN. Tapi sebelum itu dikali dulu karena di sini soalnya diketahuinya harganya itu per kilo 9.700 per kilo, maka kita ubah dulu dari ton menjadi kilo. Nah, 1 ton itu sama dengan 1.000, maka 15 ton itu 15.000 kilo. Nah, sudah diketahui 15.000 kilo kita kalikan dengan 9.700. Nah, menjadi 145.500. Nah, ini belum harga yang termasuk PPN. Nah, kita cari PPN-nya dikalikan 10% menjadi 14.550. Nah, kita kalkulasikan menjadi 160.050.000. Nah, maka PPh pasal 22 yang dipungutnya itu karena ini baja sesuai dengan tarif 0,3%. 0,3% dikali 160.050.000 sama dengan 480.150 rupiah. Selanjutnya ada atas penjualan hasil produksi industri otomotif. Contoh soalnya nih, Honda menjual hasil produksinya itu sebuah sepeda motor tipe Beat dengan harganya itu 13 juta tapi sudah termasuk dengan PPN. Nah, kepada Tuan Hardi. Nah, berapakah PPh pasal 22 yang harus dipungut atas penjualan barang tersebut? Nah, karena dia sudah termasuk PPN, kita tidak perlu lagi untuk mencari harga yang termasuk PPN itu. Nah, berarti udah 113 juta dasar pengenaan pajaknya. Nah, maka PPh pasal 22-nya jika otomotif itu kan tarifnya 0,45%. Nah, 0,45%. Maka 0,45% dikali 13 juta sama dengan 58.500 rupiah. Selanjutnya, ada tarif PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Yang A, pungutan PPh pasal 22 kepada agen atau penyalur itu bersifat final, sedangkan selain itu bersifat tidak final. Yang B, bahan bakar ada tarif-tarifnya. Yang pertama, penjualan kepada SPBU itu tarifnya 0,25% dikali hasil penjualan dan itu tidak termasuk PPN. Terus yang kedua, penjualan selain kepada SPBU atau non SPBU itu tarifnya 0,3% dikali harga penjualan dan tidak termasuk PPN juga. Yang ketiga, bahan bakar gas. Tarifnya itu 0,3% dikali harga penjualan dan tidak termasuk PPN. Yang terakhir,
ada pelumas. Tarifnya itu 0,3% dikali harga penjualan, tidak termasuk PPN juga. Tarif PPh 22 selanjutnya atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul. Nah, tarifnya itu 0,25% dikali harga pembelian yang harga pembelian itu tidak termasuk PPN. Nah, ini ada contoh soal. Pada bulan Agustus, PT Semen Sentosa menjual hasil produknya kepada PT Indah Bahagia senilai 825 juta rupiah. Nah, harga tersebut ini sudah termasuk PPN 10%. Nah, cara menjawabnya, kan di soal sudah termasuk PPN, berarti PPN-nya harus kita keluarkan karena kita harus mengalih dengan harga pembelian yang tidak termasuk PPN. Caranya, 100 per 110 dikali harga pembelian tadi 825 juta, hasilnya 750 juta rupiah. Itu DPP-nya atau dasar pengenaan pajak yang tidak termasuk PPN. Lalu tinggal dikali tarifnya, 0,25% dikali 750 juta rupiah, hasilnya itu 1.875.000 rupiah. PPh 22 yang dikenakan oleh PT tersebut. Tarif PPh 22 selanjutnya yaitu atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API atau angka pengenal importir. Tarifnya itu 0,5% dikali nilai impor. Lalu ada contoh soal, PT Ananda pada bulan Januari 2020 melakukan impor kedelai dari Australia dengan harga 250.000 US dollar. Biaya angkutnya dari Australia ke Indonesia daerah pabeannya itu 5% dari harga tersebut. Tarif bea masuknya itu 20% dari CIF. Lalu kurs yang dipakai Kementerian Indonesia itu adalah 100 US dollar, berarti 9.000 rupiah. Nah, cara jawabnya kita cari CIF-nya dulu. Cost, insurance, sama freight. Nah, cost-nya itu harga faktur, berarti 250.000 US dollar. Terus kita tambahkan dengan insurance. Nah, di soal ini insurance-nya nggak ada, berarti nggak usah kita masukin. Langsung ke freight. Freight-nya itu 5% dari 250.000 rupiah, yaitu 12.500 US dollar. Kita tambahkan totalnya jadi 262.500. Nah, itu CIF-nya. CIF ini kita jadikan kurs Indonesia dulu, berarti 262.500 itu per 100 yang US dollar tadi. Lalu kita kalikan dengan 9.000 rupiah, hasilnya 23.625.000 rupiah. Nah, sudah ketemu kurs Indonesianya, CIF-nya. Terus kita tambahkan dengan bea masuknya tadi 20%. Nah, berarti 20% dikali 23.625.000 rupiah. Hasilnya itu 4.725.000 rupiah. Sudah ketemu, kita tambahkan 23 juta tadi dengan 4 juta. Hasilnya 28.350.000 rupiah. Nah, tinggal kita hitung PPh-nya. PPh-nya kan tarifnya 0,5%. Kita kalikan dengan 28.350.000 rupiah. Hasilnya PPh yang diambil itu 1.417.500 rupiah. Selanjutnya, untuk tarif PPh pasal 22, saya akan menjelaskan untuk yang tidak memiliki NPWP, maka akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Di sini ada contoh soal, KPPU membeli mobil dinas seharga 200 juta. Harga ini belum termasuk PPN yang tidak memiliki NPWP. Maka perhitungannya yaitu untuk soal ini dikenakan tarif 1,5%, juga dikalikan dengan 100% lebih tinggi dari tarifnya. Maka 1,5% dikali 100% sama dengan 1,5%. Kemudian 1,5% tersebut dikalikan dengan harga belinya yaitu 200 juta sama dengan 3 juta. Maka PPh pasal 22 yang dikenakan yaitu 3 juta. Kemudian untuk totalnya yaitu harga pembelian 200 juta dikurangi dengan PPh pasal 22-nya yaitu 3 juta sama dengan hasilnya 197 juta rupiah. Tarif PPh pasal 22 atas penjualan yaitu pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar, kapal pesiar dengan harga jual yang lebih dari 10 miliar, rumah beserta tanahnya, dan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar, dan bangunannya lebih dari 500 meter persegi. Kemudian apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari
10 miliar dan luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Kemudian kendaraan bermotor roda 4 yang pengawatannya kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle, multi-purpose vehicle, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc dikenakan tarif sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Kemudian ada contoh soal, PT Adi Ageng merupakan perusahaan pengembang properti. Nah, PT Adi Ageng ini menjual satu unit apartemennya seharga 10 miliar 500 juta yang tidak termasuk PPN dan PPNBM kepada Tuan Budi. Maka pemungutan PPh-nya yaitu karena di soal ini harga jualnya lebih dari 10 miliar, maka dikenakan 5% untuk tarifnya. Maka perhitungannya yaitu 5% dikali 10 miliar 500 juta sama dengan hasilnya 525 juta PPh yang dikenakan atas penjualan propertinya. Kemudian pengecualian untuk pemungutan PPh pasal 22. Pengecualian ini yang pertama yaitu untuk impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan perundang-undangannya yaitu tidak terutang PPh pasal 22. Nah, pengecualian ini yaitu harus didukung dengan adanya surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Lalu, impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk yaitu yang dilakukan ke dalam kawasan berikat, yang mana kawasan yang tanpa bea masuk jadinya tidak dikenakan PPh pasal 22. Lalu juga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 PP nomor 6 tahun 1969 tentang pembebanan atas impor. Lalu kemudian berupa kiriman hadiah dan juga untuk tujuan keilmuan. Pengecualian pemungutan selanjutnya yaitu pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang memiliki jumlah kurang dari 2 juta. Lalu, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, benda-benda pos dan telepon. Kemudian, pembayaran untuk pembelian gabah atau beras oleh perusahaan umum, badan urusan logistik atau bulog. Selanjutnya, emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor, dan pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Pengecualian ini bersifat otomatis dan tidak berdasarkan adanya surat keterangan bebas. Kemudian, cara penyetoran PPh pasal 22 yaitu untuk pemungutan atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kekas Negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, penyetoran ini dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak. Yang kedua yaitu pemungutan atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit surat perintah membayar wajib disetor oleh pemungut kekas negara, bisa melalui dengan kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, yaitu dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi dengan nama dan tanda tangan oleh pemungut pajak. Nah, surat setoran pajak ini berlaku juga sebagai bukti pemungutan pajak. Yang ketiga yaitu untuk pemungut oleh pajak lain, yaitu wajib disetor oleh pemungut kekas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22 tersebut. Kesimpulannya, PPh pasal 22 menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK 03 2015, pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh pasal 22 yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan. Karena itu, PPh pasal 22
dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Tarif PPh pasal 22 sendiri yaitu bervariasi tergantung dari objek pajaknya yang sudah kita bahas tadi, yaitu berkisar antara 0,25% sampai 7,5%.